kurang hampir 2 jam jaraknya dari lokasi kecelakaan tuh. Mie goreng kepiting. Mie goreng kepiting. Wah, mantul lah cikgu. Sikap orang Indonesia nih, dia suka membantu. Oke. Membantu orang lain tanpa kira siapa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Hari ini saya ingin membuat satu podcast ya. Podcast dikira sebagai podcast ataupun wawancara ataupun interview lah ya, kiranya begitulah ya. Maksudnya saya ingin menemu ramah kepada orang Malaysia yang datang, yang ada pengalaman datang ke Indonesia guys. Di sebelah saya ini kawan saya, yaitu teman serumah, kiranya macam orang panggil teman rumah kos. Macam tu sebab kami sama satu rumah, satu tempat tinggal. Rupa-rupanya guys, saya tidak tahu dia adalah orang yang pernah datang ke Indonesia guys. Apakah cerita mengenai tentang pengalaman ataupun kenapa dia datang ke Indonesia? Adakah disebabkan kerana pergi wisata ataupun kerana berkuliah, ataupun mungkin ada benda-benda urusan yang melibatkan pergi ke Indonesia? Seumpamanya seperti begini guys, kita macam santai-santai ngobrol ya, nongkrong bersama dengan teman uncle ya. Apapun guys, kita akan teruskan dengan kita punya konten, yaitu konten podcast, wawancara ataupun temu ramah. Tanpa berbasa-basi guys, kita langsung aja dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Jadi guys, saya pun tidak mau panjang-panjang. Apa kata saya terus bertanya kepada rakan teman uncle ini. Jadi sebelum itu, yang pertama sekali sila perkenalkan diri ya, teman, diri kawan uncle ni kepada penonton channel Adi Fasya Aaron guys. Oke, silakan. Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Saya Muhammad Raza Azhari bin Radin, berasal daripada Kampung Lebak Moyo, Kota Belud. Dari Sabah. Dari Sabah. Kami ini orang Sabah guys ya. Oke. Jadi cikgu, bidang pekerjaan cikgu ni sebenarnya bidang apa cikgu? Sebenarnya bidang apa? Oke, saya sekarang saya bertugas sebagai seorang guru. Mengajar di SMK Pitas 2. Seorang guru ya guys ya, seorang guru, seorang pengajar. Kapan bila cikgu ataupun guru, Cikgu Azhari, guru Azhari datang ke Indonesia? Bila tahun bila tuh cikgu? Teman-teman, saya bermula kuliah di Indonesia. Berkuliah tahun 2015 sehingga 2017. Maksudnya hampir 3 tahun lah, kurang macam itu lah. Maksudnya dari 2015 sehinggalah 2017. 3 tahun. Jadi guys, maksudnya rupa-rupanya cikgu ini datang ke Indonesia adalah karena berkuliah di Indonesia. Di mana tempat tuh cikgu? Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Aranari Banda Aceh, Indonesia. Bertempat di Aceh, Indonesia. Macam tu ya cikgu ya. Maksudnya di sana tuh universitas tuh dia terletak di Aceh lah. Di Aceh. Oke, dia terletak di Aceh. Cikgu dari Malaysia ya, dari Sabah, Malaysia, terbang terus ke Aceh ataupun ada lagi tempat-tempat yang pertama kali ataupun terus ke Aceh? Untuk menuju ke Aceh, kalau dari negeri Sabah kita transit dari kota Kinabalu, transit penerbangan ke KLIA 2. Dari KLIA 2 baru akan terbang ke Banda Aceh. Jadi 2 penerbangan untuk sampai ke Banda Aceh, Indonesia. Alright. Bidang jurusan apa cikgu di sana tuh? Saya kuliah di sana, kuliah jurusan dakwah, manajemen dakwah dan komunikasi. Fakultas dakwah dan komunikasi. Kiranya macam orang bilang dalam jurusan bidang keagamaan lah. Ya, lebih kepada keagamaan. Jadi maksudnya di sini cikgu, apa pengalaman cikgu ataupun bagaimana dapat berkuliah di Indonesia? Sebab apa cikgu dapat berkuliah di Indonesia? Sebab apa? Yang pertama, sebab saya berkuliah di Indonesia nih, antaranya ilmu di sana, alhamdulillah, di antara yang hebat juga lah. Ilmu agama. Yang kedua, tempat kuliah di sana adalah sangat-sangat biaya dia menarik bagi saya, dan biayanya juga kira murah juga lah. Murah. Tentunya alhamdulillah. Cikgu dapat sana tuh
adalah karena dapat mungkin dapat beasiswa? Ya, dapat beasiswa biaya. Dapat beasiswa daripada Yayasan Negeri Sabah. Full package. Oke, maksudnya daripada daripada kerajaan lah juga kan? Maksudnya pemerintah, pemerintah di negeri tersebut memberikan satu peluang ya untuk berkuliah di Indonesia. Dapat beasiswa. Kira gratis lah ni juga. Ya, gratis. Gratis ya. Tapi alhamdulillah sebab kita dapat juga lanjutkan pelajaran kita tu, maksudnya dalam tempoh 3 tahun tu kira macam kita coba bersungguh-sungguh ya untuk belajar, dan akhirnya maksudnya kalau kita balik ke Malaysia mungkin ada sesuatu benda perkara boleh kita sampaikan ya, sebab jurusan cikgu ni kan berkaitan dengan keagamaan kan. Okey. Jadi cikgu di Indonesia tu di mana tu, di Aceh ya? Di Aceh tu cikgu tinggal di mana? Saya menyewa rumah kos di sana di Kampung Belangkureng. Apa juga? Belangkureng. Susah sebut Belangkureng. Belangkureng lah. Mungkin kepada kalian juga kalau mendengar apa yang cikgu bagi tahu ni, guru ni, mungkin anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Nama kampung saya pun susah juga menyebut. Belangkureng. Okey, tidak apa cikgu. Jadi maksudnya cikgu tinggal di kampung, maksudnya tinggal di rumah kos. Rumah kos di sana. Belangkureng. Darussalam. Seorang diri ya? Bersama teman-teman. Bersama dengan teman-teman guys. Cikgu tidak tinggal di asrama lah, maksudnya rumah yang disediakan oleh universitas tersebut, tidak? Tidak. Tidak. Tapi adakah? Kayaknya ada juga tempat tinggal disediakan di sekolah tu, di universitas tu. Kalau untuk pelajar Malaysia disediakan rumah kos itulah, kosnya khas untuk pelajar-pelajar Malaysia yang kuliah di sana. Okey, bagus. Cikgu diberikan tempat untuk tempat tinggal di rumah kos bersama dengan, atau ada berkumpul dengan orang Malaysia sahaja ataupun bersama dengan pelajar juga dari Indonesia? Campur. Campur. Ya, maksudnya kurang rakan-rakan Indonesia pun ada. Duduk bersama guys. Duduk bersama di rumah kos. Okey. Jadi berapa jarak dari rumah kos tu pergi tempat kuliah tu di universitas tu? Jarak rumah kos untuk pergi ke universitas tu lebih kurang 1 kilometer lah. Lebih kurang 1 kilometer. 1 kilometer, dekat sajalah ya. Dekat saja guys. Okey. Jadi kepada teman-teman yang berada di Aceh, sila berikan di ruangan kolom komentar kalau ada beberapa info ya, tempat guru ataupun cikgu Azhari ni tempat berkuliah. Okey guys, soalan saya seterusnya adalah pengalaman berkuliah di Indonesia. Bagaimana situasinya menurut pandangan cikgu? Kuliah di sana alhamdulillah sangat terbaik. Di antaranya dosen-dosennya sangat mesra prihatin dengan para mahasiswanya. Sangat-sangat prihatin, sehingga inilah saya boleh habis kuliah di sana. Dan juga teman-teman se-Indonesia di sana sangat-sangat mesra, sangat suka berkawan. Mesra tu guys, maksudnya macam ramah lah, ramah macam tu. Okey, saya perjelaskan ya guys ya. Okey, maksudnya lepas tu cikgu apa lagi cikgu? Dosen di sana tu adakah cikgu masih ingat lagi? Ya, alhamdulillah saya masih ingat. Ada beberapa orang dosen yang saya masih ingat. Di antaranya Bapak Maimun Fuadi, Bapak Jailani Ahmad, Ibu Sa'dia, Ibu Raihan, dan beberapa orang lagi. Apa pendapat cikgu tentang orang Indonesia? Bagaimana cikgu? Apa yang cikgu dapat pelajari daripada sikap mereka, ciri-ciri pelajaran, ataupun macam mana tu cikgu? Apa yang cikgu dapat? Yang saya dapat dan saya suka dia sikap orang Indonesia ni, dia suka membantu. Membantu orang lain tanpa kira siapa kita. Di antaranya lah pengalaman saya di sana. Apa pengalaman cikgu? Pengalaman contohnya saya pernah mengalami kecelakaan waktu saya kuliah di sana. Waktu saya menuju bersama rakan-rakan menaiki motosikal untuk menuju ke destinasi KPM, pengabdian vertikal lah. Kecelakaan tengah jalan, lalu ada seorang lelaki bersama perempuan, maksudnya keluarga ni coba mengambil saya
bawa dalam kendaraan mereka dan menghantar saya ke rumah sakit. Seingat saya perjalanan untuk ke rumah sakit itu lebih kurang hampir 2 jam jaraknya dari lokasi kecelakaan tuh. Jadi sehinggalah habis saya dirawat, sehingga habis dan saya diantar ke lokasi KPM saya. Alhamdulillah itu diantara yang saya susah mau lupa. Dan wajah orang tersebut saya ingat, tapi namanya saya lupa. Mudah-mudahan Allah menerima amal kebaikan. Insyaallah. Pengalaman Cikgu dibantu oleh orang yang tidak dikenali sewaktu Cikgu mendapat kecelakaan di jalan raya, ya. Dan dihantar ke rumah sakit lebih kurang dalam tempo 2 jam ya perjalanannya. Hampir 2 jam perjalanan menuju ke lokasi. Ini satu benda yang harus kita contohi lah Cikgu ya, sebab benda ni bukan jarang lagi lah, maksudnya belum tentu lagi orang dapat bantu kita kalau kita terbiar di mana-mana tempat kan. Tapi alhamdulillah sebab benda tu kita boleh jadikan sebagai satu pelajaran, contoh-contoh yang terbaik kan. Okey Cikgu, jadi itu adalah satu contoh lah guys ya, sebab ya memang betul lah ya, selain daripada saya buat reaction guys, saya pun mendengar juga ya, orang mengatakan tentang orang Indonesia ni adalah orang yang paling ramah, berbeza daripada orang-orang yang berada di negara lain, sebab ramahnya tu memang terlalu istimewa guys. Seperti mana yang Cikgu ataupun teman saya ni guys, dia menceritakan tentang bantuan yang tak disangka-sangka, nggak disangka-sangka guys. Wah, adalah perjalanan sangat jauh guys, yang penting selamat ya Cikgu. Ya, memang berada di Indonesia ya, duduk di Aceh. Selain di Aceh itu Cikgu, apalagi tempat yang pernah Cikgu kunjungi di Indonesia? Apa tempat? Di mana lagi tempat? Di antara tempat-tempat yang saya suka dan pernah kunjungi ya, pertama di negeri Aceh itu daerah Takengon. Apa Cikgu? Takengon. Ya. Daerah Takengon. Tempat tuh menarik, pemandangan cantik dan sejuk. Ya, diantaranya lah. Dan Medan. Medan pun Cikgu pernah datang ya? Pernah datang kunjungi tempat tu ya? Tapi tidak berjalan lah, cuma sampai. Sampailah. Okey. Yang penting pokoknya di sini Cikgu pernah sampai, pernah berkunjung tempat itu kan. Okey, jadi itu adalah salah satu pengalaman Cikgu kunjungi selain daripada duduk di Aceh. Tinggal di Aceh memang sangat betah juga Cikgu ya, tinggal di sana ya 3 tahun. Okey Cikgu. Jadi selain daripada kuliah, apalagi aktivitas Cikgu berada di Aceh tu? Selain kita berkuliah, apa aktivitas Cikgu di sana? Okey, aktivitas lain saya diantaranya saya suka berjalan-jalan sama rakan-rakan di tempat-tempat yang menarik. Di sana diantaranya juga kalau di Indonesia, di Aceh nih, Indonesia ni ada tempat bekas pernah berlakunya tsunami. Tsunami pada tahun 2014. Ya, 2014 saja Cikgu. Bukan 2014, 2004. 2004. Okey guys. 2004. Banyak tempat-tempat menarik di sana, Museum Aceh, Museum Tsunami, Masjid Putih yang berdiri, satu-satunya masjid berdiri setelah tsunami. Dan di Aceh juga ada satu masjid yang disebut Masjid Baitur Rahman. Masjid ni dia mirip Masjid Madinah. Masjid Madinah. Okey Cikgu. Pengalaman lah Cikgu duduk di Aceh, walaupun tempat tinggal Cikgu tu di Aceh tu adalah tempat yang pernah berlakunya tsunami pada tahun 2004. Benda-benda tu adalah sebagai satu pengalaman jugalah buat Cikgu. Maksudnya benda-benda ni orang bilang memang sudah sampai ke Indonesia dan mempelajari sesuatu benda yang baru ya, sebab kita ni dari Malaysia kan. Lepas tu belajar, suasana pun baru, lingkungan pun baru, orang-orang pun, kawan teman-teman pun baru guys. Okey, saya mau tanya Cikgu, ini satu persoalan lah guys, sebab bila saya nampak dalam sosmed kan, banyak berlaku benda-benda yang macam barbar lah macam tu kan. Apa pendapat Cikgu tentang berlakunya di antara Malaysia dengan Indonesia, macam orang kata gaduh-gaduh lah macam tu kan. Apa pendapat Cikgu tentang dunia dalam sosmed, maksudnya diorang bergaduh, tapi di dunia yang real tu macam mana sikap mereka? Apa pendapat Cikgu? Sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya di sosmed ni kita tidak nampak sikap sebenar manusia ni macam mana. Di belakang lain, sebab ibaratnya belakang tabir. Macam tu. Sebenarnya semua manusia ini baik, asalnya baik. Jadi saya nampak di Indonesia ni sikap masyarakatnya juga adalah sangat-sangat baiklah. Ramai orang jujur di sana. Masyarakatnya pun sangat-sangat
penuh dengan prihatin dan menjaga silaturahim sama lah. Jadi sosmed ni tidak boleh dijadikan sebagai bahan bukti bahwa kita ni tidak boleh bersama. Betul guys, dalam sosmed ni dia cuma hanya sosmed saja. Kalau ada pun bergaduh-gaduh tu mungkin bocah-bocah lah kan, bocah-bocah lah. Yalah kan, kalau dalam dunia reality tu, maksudnya kalau kita ketemu depan-depan macam ni, ya ibaratnya sebenarnya baik. Tapi kalau dalam sosmed itu cuma itulah kan, macam barbar. Macam tu. Kita tidak berjadikan sebagai satu ukuran lah. Satu ukuran menandakan bahwa benda ni kalau berlaku pun itu mungkin salah faham lah kan, salah faham. Sebab kita tahu Malaysia dan juga Indonesia ni adalah jiran tetangga yang paling rapat, ya, paling orang kata dianggap sebagai adik-beradik, kakak dan adik kan, cikgu kan. Okey. Jadi cikgu, saya mau tanya satu lagi cikgu. Apa makanan favorite cikgu waktu selama berada di Aceh? Apa makanan dia? Ya, makanan di antara yang saya suka di Aceh ni mie goreng kepiting. Mie goreng kepiting. Wah, mantul lah cikgu. Mantul. Sampai sekarang saya susah mau lupa dia punya sedap. Okey. Tempat makan juga di sana, di antaranya Wong Solo, ayam lepas. Ini tempat-tempat yang saya suka kunjung lah. Okey. Kalau di Aceh tu paling pertama lah, maksudnya makanan apa yang duluan cikgu cari? Makanan apa yang duluan cikgu cari? Begitu. Ayam penyet. Ayam penyet. Apa lagi cikgu? Ayam penyet. Ayam penyet. Di tempat saya kuliah dulu ada satu rumah makan nasi padang. Saya suka juga makanan nasi padang di sana. Okey cikgu, ada satu yang saya nampak di komen-komen di ruangan kolom komentar saya lah, tentang nasi kucing. Nasi kucing. Nasi kucing. Nasi kucing tu dorang cakap nasi yang apa? Yang sedikit saja, maksudnya dia macam budget lah, kiranya macam budget bagi pelajar-pelajar, mungkin keperluan itu mereka jaga budget kan, makan pun kecil ya, dengan kuantiti yang agak sedikit lah. Betul itu cikgu? Ada juga cikgu. Tapi bukan maksudnya dimakan oleh kucing lah, manusia yang makan. Manusia ini sesuai untuk orang yang diet. Okey cikgu. Okey, jadi benda-benda ini adalah satu pengalaman yang bagi saya, menurut saya lah, saya punya teman rumah kos rupa-rupanya pernah datang ke Indonesia guys. Jadi satu benda yang menarik untuk sama-sama kita kongsikan, sebab benda-benda macam inilah sebagai salah satu untuk kita saling menjaga silaturahmi, saling kita jaga hubungan, dan juga benda-benda inilah yang akan menguatkan lagi tali persaudaraan sesama kita. Betul cikgu? Jadi itu satu benda yang sangat-sangat penting. Jadi hari ini guys, saya sangat-sangat bertuah ya, pertama kali saya mendengar rupa-rupanya, sebab saya kenal ni cikgu guys sudah hampir lebih dalam 6 tahun 5 tahun macam tu lah ya, sebab kami ni satu rumah kos. Jadi bila saya bersembang, sebab dia pun tahu saya buat video reaction tentang Indonesia, jadi dia ceritalah saya pernah datang ke Indonesia. Jadi saya pun kaget guys, rupa-rupanya teman serumah saya ini pernah datang ke Indonesia. Jadi itu satu perkara yang sangat-sangat menarik lah, sebab rupa-rupanya sebelah saya ni pernah datang ke Indonesia. Jadi cikgu, sebelum kita kira macam mungkin habislah soalan kan cikgu kan? Macam, tapi sebelum kita tutup kita punya video ni, ataupun kita akhir kita punya video, apa pesanan cikgu kepada orang Malaysia yang ingin berkuliah di Indonesia? Apa pesanan cikgu? Silakan. Okey, pesanan saya kepada orang Malaysia yang ingin kuliah di Indonesia, yang pertama, sila jaga silaturahmi antara kita, karena dimanapun kita berada, kita kena ingat asal-usul kita ni daripada mana, dan kita kena ingat bahawa persaudaraan itu adalah utama untuk semuanya. Yang kedua, kita kena sentiasa menjaga kita punya tutur bahasa, betul bicara kata, betul. Tidak boleh kasar dan tidak boleh menyakiti hati sesama kita. Maka
jagalah hubungan Insyaallah. Indonesia Malaysia. Pesanan daripada Cikgu Azahari yang sangat-sangat menarik, ringkas, dan bagi saya insyaallah seperti mana juga saya guys, saya pun pengen juga untuk datang ke Indonesia insyaallah. Mungkin ada sedikit sebanyak lagi rencana pada masa akan datang, insyaallah doakan saja. Dan saya ingin betul-betul sekali lah untuk mendalami juga, selain saya buat video reaction, insyaallah benda-benda macam ni, podcast wawancara macam ni saya akan coba juga untuk memperbanyakkan lagi konten-konten seperti begini. Kalau anda setuju guys, kalau ada beberapa cadangan, saranan, anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar. Jangan lupa guys. Dan juga ada sosmed untuk diikuti. Mana tahu mungkin penonton channel Adi Fasya Eran mau ikuti apa ini, mungkin ada YouTube ke, Instagram ke, IG ke, Facebook ya Cikgu. Oke, saya ada Facebook @azahari az. Nanti saya letak di sini guys. Ataupun IG Azahari Az juga. Apapun guys, nanti saya letakkan di sini link Facebook dan juga IG Cikgu Azahari ya. Mungkin anda boleh ikuti kehidupan seharian dan sebagainya. Cikgu ada channel YouTube? Oh, tidak ada. Mesti ada Cikgu, mesti ada, supaya kita dapat memupukkan lagi ataupun menambahkan lagi apa ini orang kata silaturahmi bersama dengan penonton-penonton channel Adi Fasya Eran. Oke guys, jadi saya rasa singkat saya itu saja. Jadi apapun, ini adalah satu benda yang memberikan banyak manfaat, pengalaman orang Malaysia kuliah di Indonesia. Di mana tu juga Universitas Islam Negeri Aranari Bandar Aceh, Indonesia. Indonesia guys, di Bandar Aceh. Jadi insyaallah semoga benda ni menjadi satu manfaat dan juga asbab kebaikan kepada kita semua. Sebab orang Malaysia berkuliah di Indonesia, balik ke Malaysia menjadi seorang guru agama. Jadi seingat saya itu saja daripada Uncle. Semoga kita akan bisa ketemu lagi. Mungkin kalian ada beberapa komentar ataupun saranan untuk kita lanjutkan begini podcast, sebab masih ramai lagi kawan-kawan Uncle. Sebab saya pernah juga tanya dengan rakan-rakan yang pernah datang ke Indonesia. Ya insyaallah kita akan teruskan ataupun kita lanjutin tentang perkara-perkara seumpama sebeginilah ya. Jadi pokoknya guys, seingat saya begitulah Cikgu. Jadi apapun Cikgu, terima kasih datang ke channel Adi Fasya Eran dan juga sudi untuk diwawancara ataupun ditemu ramah pengalaman berkuliah di Indonesia. Jadi guys, sekian itu saja, sampai jumpa lagi. Terima kasih kerana menonton dari awal sehingga selesai. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.